kita masuk di Syawal nanti, ya, kita insya Allah bisa menjadi sosok pribadi yang baru. Amin. Saat ini, insya Allah, sahabat Quran, hadirin webinar Quranic Parenting, kita akan mulai insya Allah di pukul 16.00, ya. Jadi sambil menunggu waktu, kita boleh dong saling berkenalan, saling bersapa, ya. Untuk kita pengen tahu nih, peserta-peserta yang sudah hadir ini dari mana saja, ya. Boleh open mic, boleh namanya diubah, ditambahkan keterangan domisili, ya. Sudah ada Bapak Idris dari Cirebon, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Sambil acara dimulai, ya, sambil menunggu acara dimulai, jangan lupa di forward lagi, ya, informasi program ini, dimasifkan lagi, disebarluaskan lagi, ya, ke rekan-rekan kita, ya, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita untuk bisa mendapatkan fadilah ataupun faidah dari berlangsungnya webinar kita pada sore hari ini. Ya, Masya Allah, dari Ibu Siti Uminah dari Tangerang sudah hadir, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ibu Siti dengar sendiri atau bareng-bareng sama keluarga ini, Ibu? Ya, ada Ibu ini dari Sumedang, Masya Allah. Ya, ini persiapan untuk buka puasanya aman ya? Ya, kita belajar, tapi insya Allah luar biasa untuk para umahat di sini. Ya, untuk para umahat di sini yang sudah hadir di webinar kita, tapi juga tetap tidak melupakan kewajibannya untuk menyiapkan hidangan buka puasa untuk keluarganya di rumah, Masya Allah. Luar biasa. Boleh mungkin di swipe ke bawah yang hadirin. Masya Allah, dari saudara saudara atau saudari ini, Wi Ilyas dari Pontianak. Selamat datang, selamat bergabung, ya. Atau sebelum kita mulai, bisa kita coba eh, sapa-sapa dulu, ataupun kita pengen tahu bahwa sebetulnya program kita pada sore hari ini tidak hanya program Quranic Parenting saja, tapi ada serentetan program di belakang ini yang kita sudah siapkan dan kita berikan secara gratis untuk seluruh umat muslim dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, ya, semua di seluruh pelosok negeri, mancanegara, ya, kita siapkan program-program spesial Ramadan oleh tim dakwah Islamic Center Wadi Mubarak. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun sudah mendapatkan informasi programnya, bisa mungkin melalui live chat ataupun open mic, kalaupun sungkan atau risih untuk menampilkan wajahnya. Bisa nggak disebutin kira-kira serentetan programnya itu apa aja? Ya, dimulai dari program yang sore hari ini kita ikuti, ya, sampai dengan program-program lain yang akan terus berjalan selama Ramadan ini, ya.
Mari, sahabat Quran, hadirin webinar Quranic Parenting, ya, diajak saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya, ya, untuk bisa hadir. Dan siapa nih yang bisa memberikan jawaban, ya, event akbar kita pada Ramadan ini terdiri dari apa aja sih kira-kira programnya, ya, yang openingnya kita akan mulai pada sore hari ini, dan apa saja program setelahnya. Ayo. Atau boleh sambil sambil dijawab, ada yang sudah tahu? Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada saudari Ibu Marminah dari Depok. Masya Allah. Ada juga dari saudari Ibu Nia Kurnia dari Tangerang. Ada juga ahlan wa sahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Umu Marvin dan Baim dari Taut dan Mit Wadi Mubarak. Masya Allah. Ya, memang begini ya, polanya kalau program parenting itu audiensnya pasti dominan diisi oleh umahat, ya. Komparasinya antara umahat ataupun yang akhwat dengan yang ikhwan itu cukup jomplang ini, ya. Mungkin boleh para umahat bisa diingatkan, diajak, ya, suaminya, ya, untuk bisa mengikuti program webinar Quranic Parenting ini. Karena pada dasarnya kita dalam mentarbiyah generasi pelanjut kita itu tidak hanya hasil dari karya istri-istri kita, tidak hanya karya dari para ibundanya, tapi juga ada peran kita selaku laki-laki, peran kita sebagai seorang suami, ya, dalam menciptakan satu kesolehan, ketakwaan, ketaatan dalam diri putra-putri kita, ya. Jadi diajak lagi, ya, harus semangat lagi untuk ngajakin suaminya untuk bisa ikut program parenting. Ya, apapun programnya, selama itu berisi bagaimana kita selaku orang tua bisa lebih baik lagi dalam mendidik putra-putri kita, bagaimana kita selaku orang tua bisa jauh lebih mampu mengajak anak-anak kita menuju ketaatan. Nah, itu perlu untuk kita bisa semangat lagi dalam mengajaknya. Teringat kalimatnya dari Ibnu Jauzi dalam kitab beliau, Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maudud. Di situ beliau bilang, di sini cukup menampar saya pribadi selaku pembaca, yang dimana beliau mengatakan kalau seorang anak itu rusak, penyebabnya itu karena bapaknya. Lihat, yang banyak spending waktu bareng anak, ibunya. Yang banyak meluangkan waktu bersamai dengan anak, itu ibunya. Tapi ketika ditemukan suatu kasus bahwa ada kerusakan dalam pribadi, diri, karakter anak kita, di situ malah disebutkan penyebabnya itu karena bapaknya. Nah, di sini makanya penting kolaborasi kita antara orang tua, tidak hanya dominan di ibundanya saja, tapi juga harus adanya peran aktif para ayahnya juga. Masya Allah. Oh, Afwan Ustadz. Ustadz Idris ya? Saya kira siapa? Ahlan Ustadz. Masya Allah. Jauh-jauh dari Cirebon, menyempatkan waktu untuk hadir. Masya Allah, ada saudara Bapak Iqbal dari Makassar.
Ada juga saudari kita, Ibu Lipi Supriyati dari Klaten, Insya Allah. Baik, berbicara tentang pertemuan kita pada sore hari ini, yang dimana insya Allah kita akan banyak membahas seputar Miracle of the Quran. Ya, Miracle of the Quran yang merupakan acara dari dan juga opening dan webinar sesi 1 bersama guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto, LC MPI, yang dimana insya Allah pada tema spesifik kita pada sore hari ini membahas seputar Bil Qur'ani Nahya. Ya, ini tema yang cukup menarik, ya, tema yang sangat bagus. Kita perlu untuk bisa antusias mengikuti program ini dengan maksimal. Mengikutinya apa diantaranya? Sebagai bentuk maksimal itu pastinya kita siapkan buku, kita siapkan pulpen untuk mencatat setiap materi yang nanti akan disampaikan. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mukhtar dari Ternate, Insya Allah. Sejauh ini mungkin beliau yang terjauh dari Ternate. Ahlan juga untuk Ustazah Lisa Mutia dari Taut Sakuma, ya. Yang dari Taut, yang dari Pondok Cabang, ya. Di reminder lagi untuk setiap wali muridnya, wali santrinya untuk bisa mengikuti program ini, ya. Supaya kebermanfaatan dari program ini bisa kita rasakan secara maksimal, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, ya, lingkungan kita, teruntuk kita yang berada di dalam dunia pendidikan, kita akan bisa merasa lebih mudah dalam mentarbiyah, ya, anak-anak muda Muslim, ya, di tempat kita, di sekolah kita, karena kita di sini bisa saling sinergi antara orang tua dengan guru yang ada di sekolah. Dan insya Allah akan lebih memudahkan pastinya. Ya, diajak lagi, ya, keluarganya, temannya, ya, untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini, supaya tadi kami sampaikan bahwa manfaat dari kita belajar, kita betul-betul maksimal di Ramadan ini, supaya kita bisa menjadikan Ramadan ini layaknya sebuah madrasah. Dan kami di sini selaku tim dakwah Islamic Center Wadi Mubarak sudah menyiapkan serangkaian program-program dakwah, program-program pembelajaran, program-program edukasi yang kita siapkan sepanjang Ramadan ini. Dengan harapan nantinya ketika kita memasuki akhir Ramadan, ketika kita akan memulai Syawal nanti, kita bisa hadir layaknya seorang pribadi baru dengan kualitas output bertambahnya keimanan kita, kesolehan kita, dan ketakwaan kita. Dan disinilah pada sore hari ini kita akan memulai, ya, kita akan memulai program serangkaian webinar kita. Jadi rugi banget kalau kita cuma ngambil satu program aja, cuma ngambil dua program aja. Jangan, rugi banget. Ambil semuanya, mumpung tidak berbayar, ya. Mumpung tidak berbayar, rugi sekali kalau kita cuma ngambil sepotong-sepotong. Nah,
Mungkin ada yang penasaran, ya, emang programnya apa aja? Atau mungkin ada yang belum tahu nih, serangkaian programnya apa saja sih memangnya, ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah selama Ramadan ini, ya, kita sudah menyiapkan banyak sekali serangkaian program, serangkaian acara, ya, yang dimana program ini yang kita siapkan ini, ya, tentunya berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan yang dimana kita tahu bersama, ya, bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dan serangkaian acara yang kita rancang ini juga banyak kaitannya juga dengan Al-Quran. Di antaranya kita punya tema besar acara yaitu The Miracle of Quran, yang dimana di sini kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa meraih keberkahan bersama Al-Quran, bersama para guru-guru yang ada di Islamic Center Wadi Mubarak. Acara kita dimulai dengan opening bersama guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto, LC MPI, yang dimana alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu juga nantinya akan dilanjutkan dengan sesi bersama Ustadz Sohib Saifi, ya, selaku Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak. Dilanjut juga dengan ada sesi bersama Syekh Abdul Qawi, ya, dan juga ada Ustadz Fahmi Zulfikar, dan juga akan dilanjut juga dengan bersama Ustadz Fatur Rahman. Baik, mumpung di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, dan saat ini kurang afdol rasanya kalau kita tidak bisa meningkatkan, tidak bisa menambah kualitas diri kita terhadap Al-Quran. Sehingga sebelum kita mulai acara inti kita pada sore hari ini, bersama dengan Ustadz Dr. Didi Haryanto LCMPI, kita akan memulai, ya, sesi sore kita pada hari ini dengan kita mulai dengan tahsin tilawah surat Al-Fatihah bersama Ustadz Ferry Eka Rahayu, SAG. Beliau adalah direktur dari program Gerha Quran Wadi Mubarak. Ya, sambil nunggu atau sambil sebelum mulai acara inti kita pada sore hari ini, kita akan memulai sore hari ini supaya makin Allah berkahi, makin Allah turunkan sakinah dalam diri kita. Kita perlu untuk bisa terus upgrading, kita perlu terus empowering diri kita, tingkatkan kapasitas diri kita dengan kita coba perbaiki bacaan Al-Fatihah kita bersama Ustadz Ferry Eka Rahayu, SAG, yang dimana alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk kepada Ustadz Ferry, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Ustadz Ilham sudah memberikan kesempatan untuk sore hari ini bisa membersamai sahabat Quran semuanya yang insya Allah sore hari ini akan melangsungkan kegiatan opening seremonial. Ya, sebelumnya izin kita terlebih dahulu membersamai beberapa menit, baru nanti insya Allah kita akan lanjutkan di menit-menit berikutnya. Ya. Sementara izin kita akan berikan contoh bagaimana
bacaan dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Jadi sekarang kita akan coba baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, bagaimana bacaan yang baik dan benar sesuai di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baru nanti mungkin dari sahabat-sahabat semuanya ada yang ingin mencoba untuk praktek, ada yang ingin mencoba untuk membaca dengan benar. Nanti kalau ada yang bisa kita koreksi, kita akan berikan koreksian. Seperti itu ya. Baik, izin kita bacakan terlebih dahulu untuk surat Al-Fatihahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk sore hari ini barusan sudah kita coba membacakan surat Al-Fatihah, bagaimana bacaan yang bisa menjadi contoh buat teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kalau ada yang ingin mencoba untuk membaca, ingin mencoba untuk dikoreksi, kita akan berikan koreksian. Insyaallah nanti kita akan coba satu persatu untuk memberikan apa yang biasanya menjadi kesalahan oleh masyarakat. Ya, pertama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini mungkin kalau orang Indonesia ya, yang kurang itu kalau mengucapkan huruf to, ya huruf to-nya belum mantap, belum bisa diberikan sifat tafkhimnya. Di mana sebenarnya huruf to ini memiliki sifat double-nya ada dua ya. Ada sifat yang tafkhim dan tafkhim sekali atau tebal sekali ya. Yang pertama namanya isti'la, tebal, dan ada idbaq, di mana sifat idbaq ini dikatakan oleh para ulama hampir dua bagian lidah, yaitu depan dan belakang itu mengangkat semuanya, maka harus ditebalkan secara sempurna. To, nggak boleh ta, ta. Ketika to pun harus kita buka mulutnya. To, begitu ya. Asy-syaithanir rajim. Seperti itu. Selain itu, ada juga di itmamul harakat, ya, di dalam tahsin atau perbaikan bacaan perlu kita ketahui di mana kita harus menyempurnakan dari harokat-harokat yang ada. Kalau fathah harus dibuka, kalau kasroh harus diturunkan, kalau yang dhammah berarti harus disempurnakan. Seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Terus mungkin ada beberapa yang masyarakat sering bertanya-tanya ya ketika di sini membaca di huruf ain, mungkin ya, di huruf ain. Pada ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada huruf ain dua, yang pertama sukun, yang kedua berharokat ya. Na'budu. Nah, ini huruf ainnya perlu kita latih ya, karena huruf ain termasuk huruf yang
ketika dikuasai nggak cukup 1-2 hari atau 1-2 jam saja, ya harus intensif, harus ada bimbingan dari pengajar, dari guru-guru. Yang paling penting adalah kita intensif untuk belajar, istiqomah di dalam belajar, seperti itu. Huruf ain di mana Ustaz yang benar makhrajnya atau tempat keluarnya? Di wastul haqi, di tengah-tengah bersama dengan huruf ain. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Teman dari huruf ain keluar di sana juga huruf ha, ya. Jadi harus ngepas. Na'budu, boleh enggak saat keluar dari hidung? Enggak boleh, ya. Jadi huruf ain bukan huruf yang termasuk khoisyum, bukan, ya. Bukan termasuk huruf yang keluar dari khoisyum atau rongga hidung, bukan, ya. Tapi dari tengah tenggorokan. Yang terakhir, insya Allah, yang perlu diperhatikan juga di beberapa hurufnya, kita berbicara dengan konteks huruf insya Allah. Yang terakhir di huruf dot, ya, di huruf dot, karena huruf dot ini tidak semuanya bisa menyempurnakan huruf dot, ya. Di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi al-maghdubi. Di sini huruf dot, nggak boleh kita baca dengan huruf dal. Maghdubi, nggak boleh, ya. Sering Syekh Abdul Qawi atau guru kita Syekh Abdul Qawi, beliau sering menasihati ketika mengucapkan huruf dot jangan sampai menyerupai seperti huruf dal yang ditebalkan. Ini tidak boleh, ya. Al-maghdubi, cara pengucapannya atau makhrajnya yaitu di pinggir-pinggir lidah yang bertabrakan dengan gigi geraham atas, kanan ataupun yang kiri, ya. Bo ghairil maghdubi alaihim, seperti itu. Yang terakhir ketika pengucapan huruf dot bertasydid, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nah, di sini ada zaman di mana kita menyempurnakan sifat dan menetapkan makhraj dari huruf dot. Waladdo, ya. Waladdo. Di sini ada pergerakan di makhrajnya huruf dot. Seperti itu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, kalau ada kesempatan, ini kita berikan kesempatan untuk bisa belajar dengan para asatidz di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah akan dikupas lebih banyak dan lebih dalam. Seperti itu, ya. Jadi yang terakhir ini tentang huruf dot saja. Dia terakhir dot yang berharokat, yang bertanda sukun, dan yang berharokat terus disempurnakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Seperti itu, ya. Ini saja insya Allah dari ana. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nanti insya Allah kita ketemu lagi, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin praktek dari sekarang bisa disiapkan, ya. Tapi tetap fokus untuk bisa mengikuti kajian dan materi yang akan disampaikan setelah ini. Sekian dari ana, jazakumullah khairan. Izin kita kembalikan ke MC. Alhamdulillah, insyaAllah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ferry Eka Rahayu yang sudah membimbing, mendampingi kita pada 5 menit ke belakang, yang dimana ya untuk makin membuat suasana Ramadan ini makin nikmat, makin penuh keberkahan, ya. Kita mulai agenda sore hari ini, kita mulai sesi belajar kita pada sore hari ini dimulai dengan tahsin surat Al-Fatihah, yang dimana insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti, ya, di sesi setelah sesi inti ini. Jadi jangan kemana-mana, ya. Kita akan bertemu lagi dan dipersiapkan, ya, yang mau setoran juga. Dan terakhir, ya, untuk sahabat Quran dimanapun berada yang sudah hadir, ya, kami ingatkan kembali untuk ini acara yang sangat bagus, serangkaian acara yang sangat panjang untuk bisa mengisi waktu Ramadan kita. Rugi kalau kita ngambil cuma sepotong-sepotong, rugi kalau kita cuma ngambil 1 sesi saja atau 1-2 sesi saja, dan juga
rugi kalau kita tahu program ini tapi kita nggak mau ngajak teman-teman kita, saudara kita, teman-teman kita, ya keluarga kita untuk bisa merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena pahala jariahnya tidak bisa kita dapatkan secara maksimal. Kita oke, mungkin dapat ilmunya banyak, tapi ilmu tadi ya kurang dahsyat efeknya karena kita tidak memaksimalkan jari jemari kita untuk bisa memforward program-program yang sudah direncanakan oleh tim dakwah Islamic Center Wadi Mubarak kepada setiap rekan kenalan yang kita punya. Saat ini alhamdulillah sahabat Quran dimanapun Anda berada, ya alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita, ya guru kita Ustadz Dr. Didi Haryanto LCMPI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah kesibukan kepadatan jadwal beliau masih selalu punya antusiasme tinggi untuk bisa belajar dan mengajarkan ilmunya. Di sini rugi kalau kita tidak bisa menangkap betul setiap ilmu, setiap materi yang akan beliau sampaikan. Untuk itu, selalu tidak lupa dan tidak bosan kita ingatkan, bersihkan niat, upgrade terus niat kita, laksana seperti gelas kosong, kosongkan gelas kita untuk bisa memulai sesi webinar kita pada sore hari ini. Untuk itu tidak perlu berpanjang lebar lagi kepada guru kita, Ustadz Dr. Didi Haryanto, LCMPI, kepadanya kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan salah satu rukun Islam kita, yaitu ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Semua ibadah-ibadah memiliki pahala-pahala yang amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis memberikan penjelasan kepada kita tentang pahala-pahala tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menyatakan di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada dua perkara ini menjamin kita untuk sukses dunia dan akhirat. Jadi tidak perlu mencari panduan, tidak perlu susah mencari tuntunan, tidak usah repot-repot mencari panduan hidup, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan dua perkara yang kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Jadi Al-Quran itu adalah jalan hidup kita. Al-Quran itu adalah dustur hayatina. Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Al-Quran adalah miracle, mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan hal-hal yang secara logika mustahil. Jadi kalau ada orang mengatakan mustahil saya sukses, karena orang tua saya bukan orang tua yang terdidik. Mustahil saya bisa sukses, karena saya tidak punya cukup biaya. Mustahil saya sukses, karena
saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Hal-hal yang mustahil itu bisa kita capai melalui jalan Al-Quran. Oleh karena itu, syiar kita terutama di bulan Ramadan ini, bil Qur'ani nahyah. Dengan Al-Quran kita hidup. Baik kehidupan badan maupun kehidupan jiwa dan hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menghidupkan, menyemarakkan, menenangkan hati kita yang lebih baik daripada Al-Quran. Yang lain adalah fata morgana. Mungkin ada yang mengatakan musik bisa menenangkan. Kita dapatkan bukti sehari-hari. Banyak orang yang pintar, pandai dalam bermusik, kalau tidak ada keimanan, dia ujung-ujungnya juga, mohon maaf, mencari ketenangan di narkoba, di minuman keras, dan macam-macam. Sebutkan satu persatu, night club, orang menganggap di situ bisa melepaskan semua beban dan kesusahan hidup. Berapa banyak rumah tangga yang hancur dimulai dari night club. Sementara Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah setiap bangun tidur, antaj'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai tempat berseminya hati kita. Bapak Ibu, kalau di negara-negara terutama yang 4 musim, waktu yang paling ditunggu adalah waktu semi. Yaitu waktu perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Pohon-pohon yang ketika memasuki musim panas mulai rontok, mulai hilang daunnya, mulai hilang hiasan-hiasan warna-warninya. Begitu selesai musim salju, begitu selesai musim dingin, mulai datang musim panas, di situ mulai bersemi kembali. Daun-daun mulai tumbuh lagi. Bunga-bunga mulai berwarna-warni. Begitu menakjubkan. Tidakkah hati kita memerlukan sesuatu yang menjadikan dia selalu gembira, yang menjadikan dia selalu nyaman, yang menjadikan dia selalu bahagia? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menjauhi zikir, mengingat Allah, Allah yang menjamin hidupnya akan tandus. Hidupnya akan hampa. Na'udzubillah. Banyak orang-orang yang sukses, yang di puncak ketenaran, berakhir dengan bunuh diri. Tokoh motivasi dunia, orang Amerika yang begitu terkenal, berakhir dengan bunuh diri. Karena semua fata morgana, quote-quote yang tidak bersumber dari Quran dan hadis, hanya enak untuk kita jadikan status, enak kita jadikan ucapan, tapi tidak sampai ke dalam hati. Kalau Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, taj'alal Quran, ya Allah aku mohon padamu ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai tempat berseminya hatiku. Umar ibn Khattab, orang yang paling kuat, orang yang paling keras, karena bukaan indal Quran. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran, nangis beliau. Nangis. Abu Bakar As-Siddiq, paling baiknya manusia setelah para nabi dan para rasul, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya tidak bisa mengimami para sahabat, beliau minta Abu Bakar untuk mengimami. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, jangan ayahku yang kau tugasi untuk mengimami. Kenapa? Abu Bakar nggak bisa melanjutkan, menyelesaikan bacaan Qur'annya. Dia menangis kalau baca Quran. Umar ibn Khattab yang begitu keras, begitu kasar sebelum masuk Islam, begitu mengimami apa kata para sahabat, kami yang sholat di shaf belakang, saat imam menjadi imam, kami mendengar
Kuping kami mendengar suara tangisan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kalau kami masuk, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, apa yang terjadi? Kana fi sadrihi. Kalau Rasulullah membaca Al-Quran, di dada beliau, azizan ka'azizir raha. Di dada beliau bergemuruh karena suara tangis. Bergemuruh rasa bahagia dekat dengan Al-Quran. Ka'azizir raha. Gemuruhnya itu seperti bejana yang sedang merebus air yang mendidih. Seperti itu. Al-Quran menjadi rabi'u qulubina. Wa nura sudurina. Al-Quran menjadi penerang, lentera yang bisa mengarahkan kita. Coba kalau padam lampu di rumah kita ketika mau sahur. Kita mau ke dapur, bisa nabrak kanan, nabrak kiri, bisa menghancurkan barang-barang. Tapi orang yang punya senter, yang punya lentera, dengan lentera itu dia tahu, oh ini jalan keluar, oh ini jalan untuk ke dapur. Lewat sini biar tidak bonyok wajah kita tabrakan dengan kulkas misalkan. Nah, orang yang punya Al-Quran, hidupnya di dunia dan di akhirat akan sangat jelas sekali. Karena Al-Quran, nur sudurina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kami. Wa jala'a ahzanina, wa dhahaba humumina. Dan ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai tempat kami melepaskan semua problem hidup. Jadikan Al-Quran ya Allah sebagai tempat kami menghibur rasa sedih kami. Umar bin Khattab pernah salat malam ketika membaca surat Yusuf. Lalu beliau sampai pada ayat innama asku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya curhat. Aku hanya mengadukan semua kesulitan hidupku pada siapa? Pada Allah. Perhatikan. Tempat mengadu terbaik adalah Allah. Umar bin Khattab membaca ayat ini dari tengah malam sampai datang waktu subuh. Bagaimana Allah tidak akan mengangkat derajat beliau? Beliau habiskan setengah malam dengan firman Allah. Bapak Ibu kalau punya kesulitan di rumah tangga, punya kesulitan ekonomi, punya kesulitan anak-anak, baca surat Yusuf ini. Teladani Umar bin Khattab. Innama asku bati wa husni ilallah. Ya Allah, aku hanya curhat padamu ya Allah. Aku hanya adukan problemku padamu. Karena kalau kita mengadukan problem kita di media sosial, ada yang bersimpati, belum tentu membantu kita juga. Yang lebih parah, kebanyakan netizen akan berteriak, akan membuli, gak peduli sama sekali. Yang peduli dengan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas banget. Kadang kita ini tuhibbu syai'a. Kalian mencintai sesuatu wa huwa kurhul lakum. Padahal banyak keburukan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan semoga kalian membenci sesuatu atau bisa saja kalian membenci sesuatu sementara Allah memberikan kebaikan di dalamnya. Kuncinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Maka kadang doa yang kita panjatkan Allah belum kabulkan. Bukan Allah gak cinta. Karena saking cintanya Allah, Allah berikan yang lebih baik dari hal tersebut. Bapak Ibu terus terang, kami pribadi dulu ketika mahasiswa di Madinah, ya terutama musim ujian, kami belajar di Raudhah.
nanti sholat asar, adzan asar itu, keluar memperbaharui itu ke kamar kecil, balik lagi ke raudhah, masih bisa masuk ke raudhah, sholat asar di raudhah. Masih kosong dulu, tidak seperti saat ini. Tahun-tahun terakhir kami selalu berdoa untuk diberikan tempat menuntut ilmu terbaik. Bisa melanjutkan kuliah di tanah suci. Tapi saat itu tidak ada pilihan fakultas terbuka yang memungkinkan kita untuk mengambilnya. Ini kalau secara kasat mata, kayaknya Allah nggak mengabulkan doa. Ternyata apa? Allah berikan jalan yang terbaik dulu. Bisa belajar di tempat yang lain dulu, kita ke Mesir, lalu kita ke India, lalu ke tempat-tempat yang lain. Lalu kita mulai bikin dakwah, bikin yayasan, bikin sekolah. Masya Allah, kemudian hari, kita mintanya di Madinah, oleh Allah dikasih di Mekah. Yang awalnya minta hanya untuk sendiri, setelah itu bisa untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi Al-Quran itu adalah jalan hidup kita. Hiduplah dengan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kemuliaan bagi kita melebihi Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat derajat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karir kita lebih baik daripada Quran. Di dunia maupun di akhirat. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Beliau menjadi nabi terbaik. Rasulullah mengajarkan Quran kepada umatnya. Umat Islam jadi umat terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, menjadi bulan terbaik. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, menjadi malam terbaik. Bapak Ibu ingin jadi orang terbaik di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain. Bil Qur'ani nahya. Ayo, dengan Al-Quran kita hidup. Ayo, jadikan Quran the way of life. Jalan hidup kita. Spirit hidup kita. The inspiring. Dia menjadi inspirasi pendidikan di rumah kita. Inspirasi bagi masa depan kita. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Janji Rasulullah, wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Janji Rasulullah yang beliau ucapkan semua wahyu. Enggak ada dari hawa nafsu. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Quran ini satu kaum. Nafi' Maula Ibnu Umar, dia seorang budak, atau Ibnu Abi Rabah dikatakan wajahnya itu nggak enak dilihat saking jeleknya. Tapi karena punya Quran, punya hadis, dimerdekakan oleh Ibnu Umar, hampir semua hadis-hadis sahih bermuaranya kepada Nafi', kepada Ibnu Umar. Menjadi silsilah dhahabiyah. Periwayatan hadis sanad terbaik itu dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Budak. Mana orang kaya pada zaman tabi'in? Mana para pejabat pada zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dikubur, tertimbun di bawah tanah, hilang namanya. Nggak ada seorang pun yang mendoakan mereka secara khusus. Tapi Nafi' rahimahullah, setiap kita baca hadis, keluar nama beliau. Lalu kita mengucapkan rahimahullah. Setiap kita berbicara fikih, ada nama beliau. Apa yang menjadikan Nafi' yang sudah wafat 1400 tahun yang lalu masih dikenang? Quran. Kalau kita ingin diri kita, anak kita dikenang oleh sejarah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, nggak ada jalan lain kecuali dengan Al-Quran. Itu yang mengangkat derajat kita adalah Al-Quran. Al-haqqu ma syahidahul a'da. Kebenaran yang hakiki adalah yang diakui oleh musuh-musuh. Bapak Ibu ingin tahu bagaimana musuh-musuh Islam menilai Al-Quran dan para ahli Al-Quran? Siapa yang tidak kenal Napoleon Bonaparte? Salah seorang pemimpin besar Eropa yang dimiliki oleh Perancis yang bisa menguasai dunia. Ketika dia akan masuk
ke Mesir, dia mengutus seseorang untuk melihat buku apa yang paling banyak dibaca oleh penduduk Mesir. Lalu dibawakan Al-Quran, bahkan konon ya, ini perlu diteliti. Napoleon Bonaparte itu katanya masuk Islam, karena dia baca beberapa terjemah Al-Quran. Yang jelas dia mengatakan, kita tidak akan bisa menundukkan rakyat ini kalau tidak dipisahkan dari kitab sucinya. Kita tidak bisa tundukkan negara-negara Muslim kalau tidak kita pisahkan dari Al-Quran. Maka mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari Quran. Ramadan waktu terbaik untuk bersahabat dengan Quran, Syahrul Quran. Herakl, raja Romawi, yang dia pingin masuk ke Islam. Ketika Abu Sufyan datang, dia tanya, bagaimana keadaan orang yang mengaku Nabi itu? Dijelaskan oleh Abu Sufyan begini-begini, dia yakin kalau itu seorang Nabi, dan dia akan masuk ke Islam. Tapi kaumnya mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Dia lalu mundur. Takut kehilangan jabatan. Padahal hatinya mengakui kebenaran Al-Quran. Ketika dia tanya, waktu kalah perang dengan umat Islam, kenapa kalian bisa kalah? Pasukannya mengatakan, bagaimana kami bisa mengalahkan umat yang di dalamnya ada kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ini kesaksian musuh-musuh. Yang sebenarnya mereka mengakui Al-Quran sebagai miracle. Al-Quran sebagai mukjizat. Mereka mengakui. Tapi karena takut kehilangan jabatan, mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Cahaya Al-Quran. Tapi itu pun masih lebih baik bagi dia. Sementara Persia, yang ketika datang surat dari Rasulullah SAW, lalu dicabik-cabik surat Nabi, kata Rasulullah SAW, mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah mencabik-cabik, merobek-robek, menghancurkan kerajaan Persia. Sampai hari ini, tidak ada kerajaan Persia berdiri lagi. Romawi masih bisa bertahan. Walaupun di Romawi Timur, ya, di Turki udah ditundukkan umat Islam, tapi mereka masih punya di Italia, di Barat, yang mungkin nanti akan dibuka di akhir zaman. Salah satunya kenapa nasibnya lebih baik dari Persia? Karena dia tidak merobek surat yang dari Rasulullah SAW. Dia mengakui di hatinya itu ada kebenaran di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana para musuh itu meyakini bahwa umat Islam kekuatannya pada Al-Quran. Mukjizatnya itu di Al-Quran. Nah ini diri kita maupun anak-anak kita harus dimulai dengan Quran dulu. Tadi siang kami nasihati kepada salah seorang kawan, salah seorang ustadz, udah pokoknya kalau bisa anak-anak ajari Quran dulu sebelum diajari yang lain. Kalau sudah 30 juz, sudah mulai sedikit memahami makna-maknanya, baru ajarin yang lain. Mudah Bapak Ibu. Kami rasakan ke putra-putri kami. Di Indonesia, murni ngafal Quran. Bahkan ilmu syar'i seperti nahu, lalu kemudian bahasa Arab dan macam-macam fikih, nggak belajar di sini. Begitu kami ke Mekah, kuliah S3 di Jeddah, kita masukkan ke sekolah-sekolah terbaik di Mekah. 6 bulan pertama, semester pertama kesulitan memang. Nulis juga belum bisa, imla, dikte Arab belum bisa, sampai hampir nggak diterima. Tapi saya minta, lalu diterima dengan syarat belajar dikte bahasa Arab di rumah. Setelah 6 bulan Bapak Ibu, masuk 10 besar. Tahun kedua, udah 3 besar. Kalau udah ada Quran yang lain jadi mudah. Berkahnya itu turun. Kalau Bapak Ibu sudah berikan bekal kepada diri kita, kepada anak-anak kita Quran, yang lain Allah akan mudahkan. Itu udah janji Rasulullah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Para ahli Al-Quran mereka keluarga-keluarga Allah. Dan orang yang dipilih, orang yang diistimewakan. Nggak akan. Kita boleh lapar. Kita boleh nggak tidur malam. Tapi kita nggak akan ridho kalau istri kita, anak kita nggak makan, nggak bisa tidur.
Betapa sering Bapak Ibu ketika punya bayi, nggak tidur siang dan malam, agar anak kita bisa tidur dengan nyenyak. Ini baru manusia. Nggak mau dia keluarganya melarat. Kita kalau sendiri, mungkin bisa tidur di jalan, bisa tidur di masjid. Tapi kalau kita perjalanan dengan keluarga, kita berusaha mencari tempat yang terbaik, hotel terbaik yang kita mampu. Itu baru manusia biasa. Bagaimana kalau kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keluarganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kami ingin menekankan Ummul Quran, induk dari Quran itu ada di Al-Fatihah. Penelitian Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh IIK Jakarta menghasilkan 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Quran. Artinya nggak bisa membaca sama sekali. 65%. Kalau katakan sekarang penduduk Indonesia 280, umat Islamnya katakan 245. Berarti tidak kurang dari 150 juta yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini jadi tugas kita, Bapak Ibu. Kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kenapa tetanggamu nggak bisa baca Quran? Ini bukan orang awam aja loh. Kami pernah dengan beberapa syekh, dosen Universitas Islam Madinah, liburan musim panas, kami ke daerah Sarangan, di Magetan. Ketika sholat Jumat, kami sholat di masjid terdekat. Apa yang terjadi? Habis khutbah, lalu kemudian sholat, selesai sholat kita diskusi di hotel. Perlu mengulangi sholat Jumat atau tidak? Maksudnya ganti sholat zuhur atau tidak? Karena bacaan Al-Fatihahnya masih kita perdebatkan merubah makna atau tidak. Kalau merubah makna, maka sholatnya batal. Kalau imamnya seperti ini, bagaimana makmumnya? Bapak Ibu, kita perlu bersyukur dipilih oleh Allah, suka datang pengajian, suka ikut Zoom. Itu nikmat terbesar dari Allah. Bapak Ibu orang terbaik, khairukum man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran. Tapi kebaikan itu baru separuh. Untuk mendapatkan kesempurnaan kebaikan, wa'allamahu, dan ngajarkan pada orang lain. Ayo sekarang, ya setelah pengajian ini, setelah saya selesai, nanti Ustadz Ferry lagi, ayo kita perbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita, agar sholat kita benar. Setelah itu, niatkan masing-masing kita, dan kami fasilitasi Bapak Ibu. Bagaimana cara mengajarkan, bagaimana cara rekrutmen orang. Silahkan bergabung, nanti tim kami akan membantu Bapak Ibu untuk SOP-nya bisa 5 orang, 10 orang, dari yang terdekat dulu. Ada arisan misalkan tadarus, ada arisan ibu-ibu di kampung, ada arisan RT, ada pertemuan misalkan kelompok tani. Bapak Ibu tawarkan. Bapak Ibu bukan bermaksud untuk mengajari, tapi sharing. Gimana kalau kita belajar bareng memperbaiki bacaan Al-Fatihah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau Allah memberikan kita kesempatan memperbaiki satu orang saja bacaan Al-Fatihahnya, sehingga sholatnya sepanjang hidupnya benar, semua pahala untuk Bapak Ibu. Itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada unta yang berwarna merah. Unta berwarna merah itu bahasa kiasan, harta yang terbaik di Jazirah Arab itu digambarkan dengan unta berwarna merah. Kalau sekarang Ferrari lah, itu kan warna merah. Jadi bayangkan, jangan ada rasa malu. Pastikan betul bahwa anggota keluarga kita bacaan Qur'annya benar, paling enggak Al-Fatihah. Balighu anni walau ayat. Jangan nunggu sampai hafal 30 juz. Jangan nunggu hafal juz 30. Ayo sekarang belajar dalam 4 pertemuan Bapak Ibu. Tahsin Al-Fatihah, kemudian Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, ditambah dengan ayat kursi. 4 kali pertemuan, kita tahsin bareng-bareng. Setelah itu Bapak Ibu ajarkan kepada orang lain. Bisa 10 bagus, bisa 5 bagus, bisa 100, 200, 300, 500 bagus banget. Jangan pernah takut.
ikuti, tahsinnya sudah bagus, bahkan nanti Bapak Ibu yang memenuhi syarat, saya sudah bicara dengan guru kita Syekh Abdul Qawi, akan dikasih sanad surat Al-Fatihah bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang tanya, kenapa kamu ngajar Al-Fatihah, bisa ditunjukkan. Saya sudah mendapatkan sanad bersambung ke Rasulullah. Paling enggak nanti kita akan kasih sertifikat tahsin musyarakah mengikuti tahsin Al-Fatihah. Itu kalau diperlukan nanti dalam mengajar bisa ditunjukkan. Kalau Bapak Ibu guru di SD, ajari anaknya di kelas. Kalau Bapak Ibu seorang kepala sekolah, pastikan semua anak itu bisa Al-Fatihah. Nanti kita bisa bantu Bapak Ibu untuk monitoringnya. Ini jadikan bulan Ramadan, Bapak Ibu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-Fatihah saja, nggak usah macam-macam. Dan nggak usah rendah diri. Kita perbaiki bareng-bareng, sudah dinilai bagus oleh Ustadz, nanti ada beberapa fase. Yang pertama, selamat dari al-khata' al-jali. Selamat dari kesalahan-kesalahan yang tampak, yang merubah makna. Nanti kalau bisa lagi, naik lagi. Sebisa mungkin langsung bisa mendapatkan sanad paling enggak surat Al-Fatihah. Itu sudah bagus sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Jeddah ada satu yayasan namanya Khairukum. Yayasan ini yayasan Quran terbaik di Saudi hampir 20 tahun. Tahun kemarin mendapatkan penghargaan sebagai lembaga Quran terbaik di seluruh dunia. Setiap hari ada 75.000 siswa yang belajar baca Quran dan tahfidz ke Khairukum. Sekota Jeddah saja. Kan banyak banget Bapak Ibu, satu kota. Siswanya 75.000. Nggak ada sekarang lembaga Quran di Indonesia yang sebesar itu. Anggarannya setahun itu antara 127 rial, 120 juta rial, sampai 180 juta rial. Itu sekitar katakan mudahnya 600 miliar. Coba bayangin. Anggarannya 600 miliar setiap tahun, yang belajar 75.000, begitu disurvei, yayasan ini hanya bisa menangani 8% dari anak siswa SD, SMP, SMA. Kalau dengan seluruh masyarakat Jeddah, hanya 2%. Yang 92% tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Kami Wadi Mubarak, sekuat apapun, sebanyak apapun ustadz kami, sebanyak apapun anggaran kami, nggak akan bisa. Kalau Khairukum se-Jeddah saja dengan 75.000 peserta, dengan anggaran 600 miliar, hanya 8% dari anak-anak usia sekolah, 2% atau 3% dari penduduk Jeddah. Lalu kami ini apa? Nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Yang ingin kami garis bawahi di sini, pembelajaran Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah, yang tanpa Al-Fatihah itu akan ditolak sholatnya, menjadi kewajiban semua umat Islam, terutama Bapak Ibu yang ngaji. Bapak Ibu, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya bangga. Bapak Ibu sekarang soleh-solehah. Saya yakin itu. Bapak Ibu soleh-solehah, suka ngaji, suka tahsin, suka macam-macam. Saya bangga Bapak Ibu. Tapi saatnya untuk naik kelas. Soleh-solehah hanya 50%. 50% berikutnya harus wa'allamahu dan mengajarkannya. Ayo ikuti program tahsin Al-Fatihah. Perbaiki sholatmu dengan memperbaiki surat Al-Fatihah. Lalu ajarkan pada orang lain. Ayo berlomba-lomba. Untuk jadi guru Quran tidak harus hafal 1 juz, 2 juz. Perbaiki Al-Fatihah yang 150 juta menjadi tanggung jawab kita bersama di hadapan Allah. Jadikan ini masyru' hayah. Jadikan ini sebagai proyek hidup kita. Bayangkan nanti ketika Allah akan mencabut nyawa kita. Ketika malaikat maut datang. Nyawa mulai meninggalkan kaki kita. Mulai meninggalkan paha kita. Amalan apa yang mau kita banggakan pada Allah? Bagaimana kalau kita bareng-bareng yuk? Ini jadikan sebagai amalan utama kita.
Ketika datang kematian, kita bisa bilang pada Allah, ya Allah, hambamu yang dhaif, yang lemah, yang fakir, yang bodoh ini, alhamdulillah sudah membantu 1000 orang memperbaiki Al-Fatihahnya. Sehingga sholatnya bisa sah. Ya Allah, hambamu yang fakir ini, ya Allah, sudah bisa ikut mengajarkan Al-Fatihah ke 10.000. Dengan itu kita bisa husnudzon pada Allah di akhir hidup kita. Ketika sudah di gargaro kita husnudzon, Allah akan masukkan kita ke surga. Karena ikut mengajarkan Al-Quran, kita berharap bisa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Bapak Ibu, kami bangga soleh-solehah. Tapi apa gunanya kalau nanti di hadapan Allah ditanya, itu loh tetanggamu, itu loh kawanmu di tempat kerja, kawanmu di sekolah, kawanmu di pengajian, atau kawanmu di arisan. Al-Fatihahnya gak bener, kamu diem aja. Jadi kita berharap bareng-bareng 1 tahun ini paling tidak 1 juta orang kita bisa perbaiki Al-Fatihahnya. Tahun depan ayo kita lipatkan lagi. Bareng-bareng. Kalau sendirian, semangat kadang turun. Kami siap membantu Bapak Ibu untuk membimbing. Ada kesulitan apa, ada apa. Kita bentuk WA group nanti. Kita bentuk Telegram. Ayo bareng-bareng untuk mencari bekal terbaik di kuburan kita, di akhirat kita. Dengan tanpa meninggalkan kita sebagai pegawai, kita sebagai pedagang. Apa susahnya kita sambil dagang, sambil nunggu pelanggan, misalkan di Tanah Abang, misalkan di Pasar Beringharjo di Jogja misalkan, sambil nunggu pelanggan, kawan kita ajak, yuk sini yuk perbaiki surat Al-Fatihah. Ada pelanggan, berhenti dulu. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo mulai dari yang kecil, tapi kita berharap jadi keluarga Allah. Berharap jadi keluarga Allah. Al-Fatihah saja. Bapak Ibu terus terang, saya bergetar kalau sebelum mati kita bisa memperbaiki 1 juta orang Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Bisa 1000, 100.000, 1 juta, ya Allah, sangat terbaik. Lalu orang-orang yang kita ajari, ngajari ke berikutnya. Itu 3 amalan yang nggak pernah akan terputus. Yakin, sadar, Islam masuk ke Indonesia melalui tangan para pedagang. Bukan tangan dai, bukan tangan ustadz. Jadi Bapak Ibu apapun profesinya, jangan sampai tidak ikut dalam proyek memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Jangan sampai merasa tidak pede. Ayo bareng-bareng kita perbaiki. Semua kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan Al-Quran. Kita mulai dari Al-Fatihah, baru nanti kita berkembang. Silahkan Bapak Ibu yang ingin daftar dengan kita bareng, yang mau sendiri silahkan. Apa yang bisa kami bantu? Intinya bagaimana yang 150 juta yang nggak bisa baca Quran, kita perbaiki Al-Fatihahnya dulu. Agar sholat saudara-saudara kita seiman bisa diterima oleh Allah. Agar menjadi bekal terbaik kita ketika Allah mencabut nyawa kita ketika gargaro. Dan ke depan insya Allah Bapak Ibu, kawan-kawan akan menemani Bapak Ibu dalam program ini. Ayo bareng-bareng kita bersahabat di dunia, berharap nanti bisa bersahabat di surga. Kita bisa bertemu di Zoom, nanti kita bisa dikumpulkan oleh Allah, bisa saling ziarah, bisa saling mengunjungi silaturahim di surga Allah tertinggi, surga Firdaus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materinya yang dimana Masya Allah cukup menggoncang relung sanubari kita ya, bahwa kita seringkali merasa bahwa kita sudah cukup baik dalam membaca Al-Quran. Kita sudah cukup bagus dalam tilawah Al-Quran. Tapi ternyata PR-nya tidak sampai situ. Ada satu momok besar,
ada satu tugas besar yang dimana ini berdasarkan temuan yang ada, ya, cukup mencengangkan, ya, bahwa ada lebih dari 177 juta populasi umat Islam di Indonesia tidak bisa ngaji, buta huruf Al-Quran, ya, buta huruf Al-Quran, bahkan bukan tidak bisa baca saja, tapi buta huruf Al-Quran, tidak bisa membedakan mana itu huruf alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, ya, sampai dengan separah itu. Bisa jadi mereka itu teman-teman kita dulu di sekolah, bisa jadi mereka tetangga kita di rumah, bisa jadi mereka teman kantor kita, ya. Sehingga di sini kita nggak boleh egois. Di sini kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Hati-hati, kita terjerat dalam bisikan setan, ya, untuk kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki dan kita enggan untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita punya. Di sini sahabat Quran, kita ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk bisa mengikuti pelatihan ataupun bimbingan program tahsin surat Al-Fatihah yang nantinya insya Allah akan diajarkan langsung oleh guru kita Syekh Abdul Qawi, yang dimana tadi kami sampaikan di awal, program Ramadan kita panjang, program Ramadan kita banyak, ya, sehingga rugi sekali kalau kita cuma ngikut 1-2 saja, tidak mengambil semuanya. Total ada 5 program, ya, 5 rangkaian program yang akan kita siapkan. Dan bagi sahabat Quran, kami infokan bagi yang ingin bergabung untuk mengikuti program webinar Bil Qur'ani Nahya ini, series dengan tema besar Bil Qur'ani Nahya ini, bisa menyimpan nomor yang akan kami sampaikan, ya, yang akan kami sebutkan. Tolong dicatat, ya, di nomor 0852 1980 8250, ya. Silakan. Nomor ini adalah nomor admin khusus yang tadi disampaikan secara visi programnya oleh guru kita, ya, Ustadz Didi, bahwa kita di sini hayo saling bersinergi, hayo kita di sini saling berkolaborasi, ya, untuk bagaimana kita bisa mereduksi angka 177 juta populasi umat Islam di Indonesia yang buta aksara Quran, ya. Ayo kita sinergi bareng, ayo kita kolaborasi bareng. Silakan bisa menghubungi nomor tersebut, ya, untuk kita bisa mendapatkan informasi detail seputar program yang akan kita berikan. Programnya total ada 5, ya. Programnya panjang, programnya banyak, dan sudah dibuka sore hari ini oleh guru kita Ustadz Dr. Didi Haryanto LCMPI, dan masih banyak serangkaian program lainnya, ya. Kami ulangi lagi nomornya di 0852 1980 8250, ya. Pahami, program ini kami sampaikan. Di sini kami mengajak untuk tadi kita punya satu kegelisahan bersama. Kita punya satu PR besar, yang dimana di sini tadi saya yakin 100% yang hadir di webinar ini bacaan Qurannya sudah bagus. Yang hadir di sesi sore hari ini tilawahnya sudah luar biasa, enak untuk didengar dan dibaca. Tapi apakah cukup sampai situ? Nyatanya tidak, ya. Rekan-rekan kita di Institut Ilmu Quran Jakarta sudah menemukan, sudah menyatakan, sudah mengemukakan sebuah riset bahwa 65%, ya, saudara kita seiman, seislam, setanah air buta aksara Quran. Dan mari kita bergabung melalui program ini, kita mengikuti seluruh serangkaian program ini untuk nantinya kita bisa mengajarkan apa yang sudah kita dapatkan pada Ramadan ini untuk bisa kita ajarkan kepada setiap relasi yang kita punya. Entah itu teman kantor,
keluarga kita di rumah, saudara kita di kampung, ya, teman sekolah kita dulu, itu bisa. Ramadan ini biasanya sarana nih, atau ajang reuni biasanya. Reuni SD, SMP, SMA, kuliah, ya, dengan agenda bukber misal, itu bisa kita coba intro terlebih dahulu untuk bagaimana kita atur waktunya, kapan kita bisa eksekusi program Tahsin Al-Fatihah ini. Ya, dan kembali kita ingatkan lagi, ya, setelah sesi inti bersama guru kita akan kembali belajar, kembali kita dalami, ya, Tahsin surat Al-Fatihah yang insya Allah bersama dengan pemateri yang juga memiliki sanad bacaan Al-Quran yang bersambung ke Rasulullah, yaitu Ustadz Ferry Eka Rahayu yang tadi sudah tampil di awal dan juga sudah kami perkenalkan, ya, beliau sebagai direktur dari program Geraha Quran Wadi Mubarak. Dan saat ini mari kita lanjutkan lagi materi yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustadz Ferry. Untuk itu kepada Ustadz Ferry, kepadanya kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, sahabat Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali bergabung lagi di sesi yang ketiga, ya. Alhamdulillah tadi pertama izin kita menemani, dan di acara inti bersama Ustadz Dr. Didi Haryanto LC MPI sudah menyampaikan banyak, termasuk motivasi juga untuk kita semuanya untuk lebih giat lagi di dalam belajar Al-Quran, dengan tujuan agar ketika kita melaksanakan sholat, setidaknya kita sudah pede dengan bacaan kita, ya, yang dimana kalau sudah pede dengan bacaan kita, dengan bacaan Al-Quran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadah kita insya Allah. Baik, alhamdulillah tadi di sesi yang pertama kita sudah coba sampaikan tentang bacaan surat Al-Fatihah. Seperti itu, ya. Di sesi akhir ini izin kita akan mencoba untuk menyimak dari sahabat semuanya yang ingin mencoba untuk membaca. Kami persilahkan, ya, insya Allah bisa memulai dengan angkat tangan, ya. Nanti akan dipilih oleh operator untuk bisa membaca, baru nanti kita akan persilahkan untuk membuka mic dan videonya insya Allah, ya. Masya Allah, ini sudah ada 3 yang langsung mau mencoba untuk membaca. Baik, kita akan pilih, ya, yang atas nama Adam, Ustadz. Adam. Sudah dibuka, silahkan. Bisa langsung dicoba. Dari ta'awudz, Ustaz. Boleh, Ustaz, silahkan dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, coba diulangi lagi, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mumtaz, ahsantum. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mumtaz, ahsantum. Satu kali lagi. Satu ayat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba di huruf H yang terakhir lebih ditekan sedikit. Anginnya kurang mengalir sedikit, ya.
him. Coba. الرحمن الرحيم. Mumtaz, ahsantum, Masya Allah, barakallahu fiikum. Cukup insya Allah ya, Akhi Adam. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi, pas sesi Syekh Abdul Qawi menyampaikan, harus mencoba untuk praktek juga ya. Nanti insya Allah ada jadwal Syekh Abdul Qawi menyampaikannya, harus mencoba untuk praktek. Baik, Mumtaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Siap, antum jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya siapa Ustaz? Sampingnya siapa Ustaz? Boleh, silakan. Fanny, ya boleh, silakan. Izin kita buka mic-nya ya, tafadhol. Bisa melanjutkan tadi 3 ayat dari ta'awudz, basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Berarti lanjut maliki yaumiddin ya, silakan. Maliki yaumiddin. Coba diulangin, agak hilang-hilang suaranya. Maliki yaumiddin. Baik, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Coba di huruf ainnya, ukhti, yang disukunkan. Iyyaka na'budu. Ditekan lagi di huruf ainnya. Tadi kayak terdengar masuk ke khoisyum. Nah, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, mumtaz. Huruf kafnya bagus sekali ya. Coba dikurangin sedikit. Iyyaka, ka. Nah, cukup diberikan hamas yang secukupnya saja. Agak berlebih sedikit itu. Coba diulang. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Masya Allah, mumtaz. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Di huruf nun pada ihdina, nanya ditipiskan ya, jangan sampai terbaca agak tebal. Ihdino, no, na, nah, ditipiskan lagi. Coba diulang. Ihdina. Mumtaz. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiikum. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah. Syukran. Terima kasih banyak atas prakteknya. Ukhti Feni, nanti kalau pas sesi dengan Syekhah Ummu Zubair, yang mungkin di dalamnya akan hanya dikhususkan untuk akhwat, harus join ya, biar lebih banyak nanti diperbaiki dari segi bacaannya ataupun koreksiannya. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Kita coba satu putaran lagi insya Allah ya. Kita ambil satu putaran lagi. Ini banyak banget nih yang sudah angkat tangan. Tafadhol Ustaz, bisa dipilih Ustaz. Muhammad siapa? Muhammad Suryadi. Nah, silakan. Nah, Ustaz. Tafadhol. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba diulangin, Afwan tadi agak hilang-hilang sinyalnya kayaknya. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Lanjut, Mumtaz, Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba haknya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditipiskan, dijaga ketipisannya. Coba diulang. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Lanjut, Mumtaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Satu ayat lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Coba Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Zamannya disamain. Ini kan dibaca dengan mad arid disukunkan harokatan atau arba' atau sit. Dibaca 2 harokat, 4 atau 6. Ya, silakan. Tadi dibaca 6 kan ya? Jangan sampai berlebih. Coba diulangin matnya saja ya. Disamakan dengan yang pertama. Baik, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, Mumtaz. Cukup. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Terima kasih banyak sudah praktek juga. Jazakumullah khair, Ustaz. Siap. Syukran lakum. Baik, selanjutnya melanjutkan saja ya. Melanjutkan saja. Siap, Ustaz. Marsha, silakan. Kita pilih ya. Silakan. Nah, sudah dibuka? Tafadhol. Kapan Ustaz lanjutin dari mana? Oh ya, melanjutkan dari tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim berarti maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Huruf ta'nya ya, dikasih hamsnya. Ada angin-anginnya sedikit karena efek dari sifat hams. Nasta'in. Nasta. Coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bas. Ihdinas siratal mustaqim. Coba di huruf shotnya biar mengalir itu ya anginnya. Ihdinas. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Ahsantum, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Ini Masya Allah. Nanti kalau ada kesempatan dengan halakoh-halakoh yang lebih kecil lagi, akan diperbaiki lebih banyak, lebih intensif lagi ya. Karena ini Masya Allah, teman-teman cukup banyak dengan satu halakoh saja ya. Nah, nanti perlu kita untuk pecah lebih banyak halakoh lagi. Dengan satu halakoh terdiri dari 15 atau 20 peserta biar lebih maksimal untuk belajarnya seperti itu ya. Baik, insya Allah untuk kesempatan kali ini izin kita cukupkan dengan 4 sahabat Quran
terlebih dahulu. Nanti yang lainnya insya Allah akan mendapatkan kesempatan lagi di pertemuan-pertemuan di Liko-Liko selanjutnya insya Allah. Oke, baik. Ini ada pesan dari MC. Insya Allah di sesi akhir ini izin kita akan cukupkan dan kita akan akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf di dalam membersamai sahabat Quran semuanya. Semoga di kesempatan berikutnya tetap bisa join, tetap bisa bareng-bareng beristifadah. Terakhir dari Ana, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.